bersama dengan Engkau. Mari kita sama-sama. Kau Allah yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
firman Tuhan, nyatakan hatimu dengan sungguh. Ku terbukti di sepanjang hidupku dengan hati yang sungguh. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Ada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kami beri kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
nyanyi amin? Oke, kita nyanyikan bertemu dalam kasih. Ada satu sobatku yang setia. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami dipertemukan ibadah kami ingin memberikan persembahan yang pertama. Kiranya Tuhan memberikan persembahan kami Tuhan, biar persembahan ini untuk membalas kerajaan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia.
tetap terhubung. Kita bukan sebagai kita menjadi perilaku Tuhan seperti Dia. Di Tuhan, haleluya, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Tes. Dia ada bersama dengan kita di saat kita susah, walaupun kita melewati badai dengan malam, tapi Dia ada selalu menolong dengan kita. Apapun keadaanmu, Dia sanggup menolong. Musim akan berlalu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Kami mengucap syukur hadiratmu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu hari ini dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadiratmu yang luar biasa. Kami mengucap syukur kami dapat memuji, menyembah, ikut berlayak, disembah, puji, diagungkan. Untuk itu urapi hambamu dan urapi kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Kami sama-sama diberkati, sama-sama dipulihkan, sama-sama dibentuk. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua untuk menusuk nama dan memisahkan, bahkan membedakan dan memurnikan hati pikiran kami. Oleh karena itu semua Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Untuk itu kuasa apapun mengganggu hati pikiran kami, semua kami cabut, rontok, dibuang ke dalam nama Yesus Kristus. Dan kau bekerja dari sepenuhnya 100%, sehingga boleh diubahkan, dipulihkan, disempurnakan dan menjadi satu berkat bagi umatmu yang membutuhkan pertolonganmu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu yang kudus. Mari kita semua jawab, amin. Shalom. Silakan kembali kepada tempatnya masing-masing. Terima kasih atas musiknya sudah mengangkat gitar. Haleluya, bagi Tuhan. Oke. Shalom. Apa kabar? Kita harus cerah ya, memuji Tuhan harus cerah mukanya. Kenapa harus cerah? Yang diajak memelihara kita hari ini, kita tidur lebih detik, kita tidur, kita masih bernafas, itu ada anugerah Tuhan. Saya setiap hari, apapun yang saya kerja Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Terima kasih Tuhan, bangun pagi aku bisa bangun dengan tubuh jiwa sehat. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah aku manusia kacau menjadi manusia sempurna, sehingga dicatat WS manusia sempurna warga surga. Itu dicatat WS manusia sempurna warga surga. Memang kita warga surga, Paulus bilang. Belum pernah baca? Baca dong, ya kan? Baca, biar kita tahu. Banyak orang Kristen nggak pernah baca firman Tuhan, ditanya ayatnya nggak tahu, pasal ayat gimana nggak tahu. Maaf dulu agak lama saya dulu. Ditanya firman Tuhan nggak tahu. Saya pergi saya ajar pemimpin, bang, nggak usah sebut namanya, yang sebut gerejanya nggak perlu, kode etik lebih. Jadi, dan kamu kan pemimpin, apa ayat ini? Yohanes pasal 1 ayat 12 apa bunyinya? Dan apa artinya? Kamu Protestan ya? Kamu Protestan, stand protes. Ya kan? Kamu stand protes, saya tidak protes. Lo yang protes, ya kan? Bukan gua. Pakai bahasa kami lagi. Pusing ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, hari ini saya akan beri topik makanan kehidupan, arti 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita lahir, bayi anak kita lahir, kita persiapkan makanan yang sehat supaya pintar, jenius. Supaya tidak idiot dan gagah seperti saya dulu, idiot dan gagah. Kok ada idiot dan gagah? Ada kan? Enggak ada. Udah hilang. Karena berjumpa dengan abang gua dari sorga. Siapa abang gua dari sorga? Abang kita semua. Siapa tuh? Yesus. Dia tuh pintar tuh. Siapa tuh? Paling pintar. Jadi masa kok serius banget, tegang banget, kayak mau marah-marah aja, kayak dia kudus aja. Nggak ada yang kudus manusia itu. Kalau dalam Roma pasal 3 ada 3. Tapi siapa bunyinya? Semua orang benar berbuat dosa dan telah terbukti, tidak ada satupun. Berlaku banget sih lu. Nggak ada yang dosa. Kalau kau bilang manis-manis diundang, kalau kau bilang pahit seminggu nggak diundang. Takut ditelanjangin. Emang udah telanjang? Emang kita ditelanjang dari Tuhan. Siapa yang nggak telanjang? Telanjang semua termasuk saya, kalau nggak telanjang dari Tuhan. Ini berlaku banget sih jadi orangnya. Nggak boleh. Kita harus santai, cerah, ceria. Saya dulu waktu kegiatan gagap ngomongnya susah. Kalau pergaulannya orang bilang Cooper, kamu Cooper. Cooper tahu nggak Cooper? Ini itu ngomong aja takut nanti ketahuan orang. Kamu terima sadar. Orang bilang ini ngomong apa? Gue nggak ngerti. Jangan pergaulan itu nggak level. Wih, hebat bener, pakai level segala. Sok kaya, sok miskin. Padahal orang pura-pura miskin.
Supaya apa? Takut dimintai, takut diapain, tak pura-pura miskin. Ada orang pura-pura kaya. Dia apa adanya aja, ngapain kok pakai pura-pura segala. Saya sejak kecil sekolah, walaupun hijau dan gagap, penampilan saya jadi juara kerapian. Atribut lengkap. Datang dari luar, 1 jam sebelum mulai sekolah saya sudah ada sana. Tugas orang lain saya datang sapu bersih, saya ngepel. Di mana-mana. Kalau dimasuk rumah orang kotor jelek, saya rapiin. Pak kamu siapa? Pak kan tamu enggak? Maaf, saya bersih. Sejak kecil perangan rumah orang di pekarangan saya bersihin, saya rapiin. Di lingkungan saya, sapu jalan-jalan saya sapu bersih. Sejak saya ada orang bilang, saya salut orang timur satu tuh bersih banget, rapi banget. Dan sejak kecil. Makanya orang tua saya dan saya pada saya karena apa? Saya rajin, jujur, rajin dan jujur. Kalau rajin dan jujur percuma gak ada gunanya. Oh rajin tapi gak jujur, jujur tapi malas gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Jadi manusia, apalagi orang Kristen, rajin bersaksi, malas bersaksi, malas ngomong. Mau pikirin biar aja urusan Tuhan yang dianya. Gak boleh. Kalau istri gak benar, tegur lah. Gak enak, saya tersinggung, tegur. Saya gak benar, tegur saya. Seperti saya tadi saya salah ngomong dengan ibu bapak itu. Istri saya bilang, Pak begitu. Oh iya, terima kasih koreksinya. Begitu, terima. Jangan soal pemimpin soal jadi bapak, ditegur anaknya, kamu ke anak buah tahu kan lo? Saya didik lo. Itu aja. Gak boleh begitu. Gak boleh. Gak boleh kata babi di sorga. Kita susah pun akur. Maka kenapa gereja jadi banyak? Pertanyaan saya. Kenapa dia jauh? Sinode namanya. Kenapa? Karena ambisi untuk membanggakan diri, untuk meninggikan diri. Maka satu saat saya buka satu namanya gedung ikut. Udah tahu kan gedung ikut? Bukan gereja, gedung ikut. Ibadah kesatuan umat Tuhan. Mau Islam kayak mau Buddha dan Kristen, mari kita sama-sama di sini. Udah kita tuh. Ada Buddha, ada orang Muslim, mari kita sama-sama ibadah. Tuhan kita cuma satu, Pancasila satu, ke Tuhan yang Maha Esa. Amin. Titik udah. Gak usah macam-macam lagi. Oh, itu rahasia. Kita harus nikmati, kita harus kenakan atau makan apa saja yang sempurna. Supaya kondisi rohani kita itu tetap fit sampai akhir hidup kita. Dan saya mau ke Indonesia terangkat langsung ke rumah teman-teman. Saya lagi khotbah tips begini tiba-tiba terangkat langsung. Oh, baju saya yang gini tertinggal, kata, keluar dulu saya mau berangkat. Dia akan berangkat surga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak marah-marah. Boleh, tak boleh marah-marah, senyum, mukanya ceria. Bapak itu bilang, Pak, kok ceria dari tadi ceria aja? Ya harus begitu. Takkanlah kerajaanmu jadi kehendakmu. Di mana? Di tanah kusir. Tanah kusir di mana kamu? Tanah kusir tahu tuh pasti orang pasti tahu. Tanah kusir itu apa itu? Ada bahasa sejarahnya. Tanah kusir seperti di bumi. Tapi kerjaanmu jadi kehendakmu seperti di surga seperti di bumi. Jangan balik. Di bumi seperti di surga. Jadi senang aja dia balik. Saya tadi pun saya orang tidak pernah susah ya. Ketemu kita senyum nggak pernah. Aduh saya lagi sakit. Kalau saya pinjam duit, enggak ada begituan, enggak ada itu. Masa orang Kristen mau ngemis? Banyak orang percaya itu ngemis. Kenapa? Karena mereka tidak menikmati apa sehatnya masa muda tadi makanan yang menghidupkan mereka, makanan menyegar mereka. Karena Yesus pernah beri hidup dalam segala kelimpahan, bukan segala kemiskinan, segala kekurangan tidak ada, segala keangkuhan tidak ada, segala kerendahan hati, segala belas kasihan, segala apa lagi? Kesabaran, apa lagi? Segala kemurahan, apa lagi? Segala kelemburan Tuhan. Nah ini saya akan kupas makanan rohani. Tapi saya kupas dulu makanan jasmani dulu. Dan tahu apa artinya? Apa itu 4 sehat 5 sempurna? 4 di atas, 1 di bawah. Sebetulnya 4 sehat 1 sempurna. Kok bisa 1 sempurna? 4 sehat 1 sempurna, ya kan? Kan cuma 1 kok 5. Tiara bertidur 5. Karena tidur 5.
lagi. Gimana caranya dikasih uang? Mereka ada 6 juta, ada 5 juta, ada 3 juta. Tolong Bu, nih buat ini. Secara logika. Saya berpikir ini mau kampung. Bukan apa itu logika. Tapi ada susah. Malam hari ini kita mau belajar tentang makanan jasmani dan rohani. Tapi rohani itu tidak. Pertama, ada nasi atau karbohidrat. Ya, orang harus saya belum makan nasi itu belum makan. Kamu banget sih. Saya mau makan apa aja yang penting singkong ke, apa tuh? Pisang ke, ubi ke, talas ke. Yang penting saya udah makan juga. Tidak perlu harus nasi. Padahal dari kecil saya makan nasi. Orang tua saya sarapannya besar. Dari carilah sama ibu saya udah makan nasi. Bilang ibu maksudnya. Masa kecil makan nasi daripada ibu? Ya ibu yang makan, saya juga makan nasi. Kan ini nama ibu saya. Itu karbohidrat. Itu penting. Pertama. Kedua apa? Saya mau tahu. Kita belajar dunia kesehatan, dunia permakanan, dunia permakanan. Kita mau masuk ini apa kaki pasca? Itu artinya pesta kemenangan. Supaya kita damai sejahtera. Bukan kelahiran itu kedatangan. Pasca itu kemenangan. Kenapa? Apa orang berjamun? Berjamun itu suka cita nyanyi. Kenapa? Kita pesta. Tubuhku benar-benar darah itu benar-benar minuman. Masa sedih? Saya gereja Tuhan itu gak ada orang itu bersuka cita. Tidak ada orang itu kemenangan. Ada orang itu sedih. Aduh mari kita ingat. Goblok maaf. Saya goblok. Kenapa? Terlalu ekstrim. Kenapa? Maaf ya. Dokter maksudnya mereka berada bocor. Keberatan bocor tadi. Kata orang di sana bukan kata saya campur doang. Maka Tuhan bilang kamu sama sekolah. Aku akan mengajak kamu langsung. Sampai sekolah gak jadi sekolah. Sponsor sampai 5 kali tuh. Banyak. Nggak jadi terus. Kenapa itu saya putuskan tuh anakku nggak bersekolah. Dipaksa suruh sekolah. Dipaksa. Tiba-tiba nggak jadi. Itu nggak jadi. Oh berarti saya harus ikutin apa maunya Tuhan. Khotbah apa yang maunya Tuhan. Apa yang maunya manusia. Kalau dosen saya salah pasti saya takut saya salah. Karena saya belajar dosen itu. Kalau saya salah mau dosen bilang, kamu salah tuh. Kamu ada begini, kamu begitu. Salah kamu. Kalau saya pecat kamu. Terus, enak benar tuh. Dosennya begitu. Takut salah. Ada seorang STH, khotbah. Kalau saya mau begini, kalau saya salah, pasti dosen saya yang salah. Waduh, bukan Tuhan lagi, dosennya yang diandalkan. Makanya jangan bilang kamu tak usah sekolah. Karena nanti kalau ada dosen itu, kalau ada manusia itu. Jadi gembala harus sekolah. Jadi nabi harus sekolah. Jadi penginjil harus sekolah. Bersekolah, baru bisa menginjil. Saya bertemu pertama langsung injil. Langsung dalam jalan-jalan. Bahkan orang yang lumpuh, saya doakan masuk sembuh. Padahal masih hidup, masih ngomong. Setengah tahun kemudian saya dipercayakan di Tenggara, di khotbah orang lumpuh, ustaz. Langsung ide-ide saya hilang dan sampai hari ini. Tapi enak banget tanpa teks kamu khotbahnya canggih tuh. Kamu belajar di mana? Teologi kamu di mana? Enggak, saya tidak teologi. Oh, kamu bener aja kamu mau firman Tuhan ayat demi ayat tuh hafal semua. Enggak mungkin ya sekolah. Enggak percaya sama Yesus nih. Yang ajaran kita itu Roh Kudus. Khusus mengajar, memimpin, menuntun, menghibur, memberitahu rahasia-rahasia dan menyadari kita tentang dosa, kebenaran, penghakiman. Itu Roh Kudus berhasil. Maka setiap hari saya mau sama ibuku yaitu Roh Kudus. Minta tolong sama Maria biar perantara kita ke Yesus, kita kepada Tuhan. Ibadah, pendetaannya begini. Melalui Roh Kudus dalam hati kita itu Roh Bapa, Roh Yesus itu. Yesus bilang aku utus kepadamu yang keluar dari Bapa untuk diam dalam kamu dan menjadi kamu, menyertai kamu. Nah, kalau kita mengerti itu, aduh indah sekali hidup kita ini, aduh senyum, aduh cerah aja, aduh meraih orang lain yang senyum, tidak ada neko-neko di dalam, tidak ada macam-macam, cerah, ketemu orang senyum, aduh enak, bahagia sekali. Usia 60 kayak orang 30 tahun, tapi kalau yang usia 30 tahun kayak 60 tahun, udah peot, udah itu.
banget. Kasihan banget. Saya udah 60, hampir 64, tenang aja, biasa aja. Biasa aja. Saya angkat kursi, ngepel, cuci WC, nggak pakai gengsi-gengsian. Kan udah khotbah, gengsi dong, lo kan hamba Tuhan, hamba hantu. Hamba Tuhan belagu begitu. Ngeri itu bilang gitu. Maaf itu masa neraka itu. Gengsi kan? Dengarnya saya. Orang gengsi angkat kursi, gengsi sapu. Hamba Tuhan nanti Yesus tidak gengsi. Dia dari surga tidak gengsi. Dia tukang kayu. Bapaknya tukang kayu kan? Jangan sampai kita dibodohi oleh si polis. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Inggris ya? Bahasa dewa? Si polis bahasa apa? Si polis bahasa apa? Inggris? Tuh, si polis bahasa Inggris. Luar biasa nih. Benar Pak, si polis bahasa Inggris Pak. Artinya apa Pak? Saya nggak ngerti Pak. Si polis itu bapak orang barat. Orang barat desa. Ini. Si terus, jalan terus. Si berangin-angin. Si tebing, semua ada di sana. 5 juta, dapat 1 juta. Ada semua di sana. Si mare-mare, si perapian, ada semua. Jadi kamu apa di kalau jalan si api-api kamu terbakar loh. Nah, apa ya? Tunggu dikit ya. Ya, senyum-senyum dikit ya. Kita masuk di dalam intinya. Jadi apa sehat iman sempurna? Yang pertama, karbohidrat atau nasi supaya memiliki kuat. Kedua, lauk pauk atau daging sejenisnya ikan apapun. Ketiga, apa lagi? Sayur-sayuran. Untuk apa sayur-sayuran? Itu kalori supaya kuat. Sayur sehingga kita maaf ya, lancar gitu. Semua lancar. Ya kan, saya tidak pernah maaf, lancar terus, tidak pernah maaf. Maaf ya, saya ngomong yang jorok tadi orang bilang, aduh mau menjorok lagi gitu. Biar lancar semuanya, makanya sehat. Tidak ada namanya macam-macam. Seger gitu. Sombong kan? Jadi biar aja dia ngomong sombong kayak dia berarti mau seger terus. Jadi dari kecil penampilan saya beda dari abang-abang saya. Seperti Yusuf, tahu Yusuf? Dikasih bapaknya jubah yang terbakar. Pasti jadi bos di Mesir. Yang keren ya. Luar biasa. Sampai Raja Firaun tunduk sama Yusuf. Sampai Yusuf bilang, aku sudah menjadi bapak bagi Firaun. Tuan anak istananya berkuasa seluruh negeri Mesir. Berkuasa atas seluruh negeri Mesir. Jadi big boss bukan orang kedua. Ada khotbah bilang orang kedua, itu berita itu orang bilang orang kedua. Orang nomor 1. Karena saya tahu dari firman, bukan tahu dari orang, bukan tahu dari dosen. Tahu dari firman. Tidak tahu di mana Pak ya? Tahu nggak? Kejadian 28 ayat 5, silakan. Gak usah, nanti lagi. Nah, jadi yang keempat apa tuh? Buah-buahan. Untuk apa buah-buahan? Vitamin dari buah-buahan. Biar umur panjang, biar sehat sampai 100 tahun, makan buah-buahan. Saya orang manusia pertama makan buah-buahan. Sehingga dia sehat. Tapi dia goda oleh si polis tadi. Akhirnya dosa dia. Sampai hari ini kita. Makanya kita makan rakus, minum kue-kuean, minum-minuman yang instan, akhirnya manusia jadi instan semuanya. Iya kan? Iya kan Bang? Jadi instan semuanya, usia 50 tahun, 80 tahun dikaya orang 100 tahun. Karena instan semuanya. Makanan olahan semua. Dibekukan bertahun-tahun bermasak. Bahan kimia rusak semuanya saat, rusak semua jantung. Sehingga usia 50 tahun, kisut semuanya pada keok. Ini. Tapi kan pernah kehamilan sebentar sakit, kupas wangi. Ini jasmaninya baru jasmaninya. Terus kayak berapa lagi Kelima terakhir. Apa itu? Susu.
banyak sekali. Makanya harus susu penting. Saya setiap pagi minum susu, walaupun sudah gede, tapi bukan karena masih kecil sudah jadi itu, bukan. Halo, apa kabar? Sehat? Luar biasa, haleluya. Enak kan Tuhannya enak. Daripada aku itu tersinggung gua, korban begitu, itu pasti dia kasih tahu oleh teman saya itu, bilang musuh saya terus dari tadi. Dia tahu dia, saya tahu dia tuh aku sama dengan teman saya itu pendeta itu. Dia tuh tadi dia ngomong saya terus itu. Ada juga begitu. Ada. Lapor sama saya, ada orang cuma Pak, dari tadi pendeta ngomong saya semua. Oh bagus, bagus apa itu pasti dia tahu dari teman saya itu. Wah orang begini, mau bertobat orang begini nih, susah begitu, saudara-saudara susah. Tapi puji Tuhan, saya tadi di firman Tuhan tentang saya berarti saya mau diberkati. Nah ini benar nih, ini yang benar nih, pasti besok pasti diberkati luar biasa tuh. Pada istri saya bilang, kita ada nanti ibadah bareng. Aduh gimana tuh mungkin? Udah nanti Tuhan siapin. Tuhan dengan cara Tuhan. Benar Tuhan. Tiba-tiba terjadi. Tuhan siapin. Orang benar hidup oleh iman walaupun kita bekerja. Tapi iman kita utamakan. Bukan. Logika kita utamakan. Nah itu kalau kita sudah tahu. Itu. Kepercayaan sempurna itu penting dalam hidup kita. Supaya tenaga kita fit. Dan kita sehat sampai hari hidup kita. Bila baru 100 tahun langsung terangkat ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Itu kehidupan Tuhan seperti itu sebetulnya. Tapi kehidupan setan tidak mau supaya kita itu mati dan busuk dan nangis dan sedih itu program setan. Karena dia akan membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberi hidup, memberi segala kelimpahan. Itu ayat B-nya. Yohanes pasal 10 ayat 10a sampai. Ada haleluya. Ada haleluya. Jangan sampai hari lupa loh. Kalau sudah hari lupa, apa yang diturunkan? Halilintar. Setelah halilintar turun apa lagi? Bubar kabin. Bubar kabin. Nah ini, jadi penting kita kesehatan sangat penting. Secara jasmani, secara lahiriah. Apalagi rohani. Rohani kita harus juga, rohani juga. Jangan cuma rohani doang, rohani kan. Itu rohani itu penting. Vitamin sayur-sayuran, makanya saya selalu makan sayur. Dan kalau sayur nggak ada, masak sayur, coba masak sayur. Saya mau sama istri saya, kalau nggak ada sayur, tolong masak sayur. Kenapa? Ini kesehatan untuk kita, tetap fit, tetap cerah. Kalau nggak, ya bukannya kering. Ada aja encok lah, ada. Karena mampet. Nah, rohani kita begitu juga, kadang-kadang mampet. Malas ke gereja, baca firman Tuhan, itu mampet. Orang lain disalahin, dia benar sendiri aja, mampet tuh. Mampet itu. Ada haleluya. Nah itu, amin aku pelan banget, amin loyo. Amin. Nah, kan begitu dong. Bersemangat dikit, biar tambah semangat. Oke, kita masuk ke inti. Pertama, kita melihat dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Itu harus ingatkan kita. Walaupun zamannya sudah jauh ribuan tahun yang lalu, tapi ini masih relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Karena firman. Karena pada mulanya firman itu bersama-sama. Dan firman itu adalah Allah. Siapapun yang menuliskan kitab di sini, itu firman yang dia. Karena mereka tidak dianugerahkan, yang diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga kita dengar firman itu bukan dengar orang khotbah. Tapi firman itu kita petik, firman itu kita praktekkan, firman itu harus kita eksperimenkan dalam hidup kita atau implementasikan. Itu firman. Saya tiap hari ngomong firman kepada orang, apalagi jaga kos. Maaf ya, kamu di Al-Quranmu ada siapa? Anak Isa Masih kan? Oh saya hidupku itu sama, tapi sebetulnya beda. Tapi kita ngomong sama dulu, jangan langsung beda, jangan marah. Lama aja supaya enak kan dengarnya. Sama gini. Padahal sana tuh apa? Lahir di bawah pohon kurma, kita di kandang domba. Itu jauh. Mamanya dari adanya Harun, adanya Musa. Cewek, cukup nggak nyambung. Lahir di pohon kurma, lahir di kandang domba. Nyambung itu? Nggak nyambung. Tapi jadi waktu penginjilan kita bersama. Biar dia saling ngatur dan kita dulu. Kalau sudah masuk ke dalam, baru dia pasti ngerti
Ada haleluya? Itu cara penginjilannya begitu kan? Tapi itu hikmah Tuhan. Cuma hikmah Tuhan doang yang bisa begitu. Kenapa Salomo luar biasa kaya? Kan hikmah Tuhan. Tapi ujungnya hancur juga kan? Karena dia lupa pelihara hikmatnya itu. Jangan melenceng jauh kemana. Masuk surga tidak Salomo? Masuk surga? Salomo masuk surga tidak? Ayo urusan Tuhan masuk surga. Itu urusan bukan urusan kita, jangan menghakimi. Pertama, kita lihat. Silakan. Sudah ada. Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Oke. Silakan baca yang dari perkataan. Silakan baca siapa yang sudah ketemu. Kolose pasal 3 ayat 12. Kok lama banget? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Nah ini dia. Terus. yang dikuduskan dan dikasihinya, Terus. kenakanlah belas Ini kasihan, intinya. kemurahan, kerendahan hati, kerendahan hati, Terus. kelemah lembutan, Amin. dan kesabaran. Nah, jelas. Ada 5 poin kan? Tuhan pasti ahli masa sempurna. Kesabaran itulah. Kalau kita bawa iman Tuhan, adakan Tuhan, pasti kita sabar. Biasanya cowok orang cepat emosi. Dikit-dikit emosi. Lama-lama ekslosi. Lama-lama apa? Hancur semuanya. Ada tsunami. Bener tuh. Jadi jelas. Orang pertama pilihan Allah. Kita orang pilihan, kita ini orang pilihan. Dua, kita sudah dikuduskan. Belum dikuduskan belum? Kalau sudah, di mana? Terus dikasihinya. Kalau di Yesaya 43 ayat 4 bunyinya apa? Siapa yang tahu? Engkau berharga, mulia dan aku mengasihi engkau. Berharga, mulia dan aku mengasihi engkau. Jadi sama 3 poin. Berharga, mulia dan aku mengasihi engkau. Di sini apa? Pilihan, terus kuduskan dan dikasihi. Jadi kita ini berharga, mulia Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita kok jadi loyo, saling menyalahkan? Sebetulnya bukan aku, apalagi keluarga. Dalam keluarga, biasanya dalam keluarga konflik. Anaknya pada begitu, kamu tahu apa kamu? Saya ini babe lo nggak usah nasihati gua. Wih, orang cuma gitu doang, babe kok belagu banget jadi babe. Terus anak babe, bapak juga sama. Wih, ya contohnya, Pak itu merokok, tidak boleh merokok kan? Alah, lo belagu aja lu, anak kecil kan. Terus anaknya merokok, babe bilang, bapak juga begitu. Bagaimana kita menjadi contoh ya? Contoh gimana nih? Kita orang ini, orang pilihan ini. Ini orang pilihan dikuduskan dan dikasihi. Ini gimana? Kita sudah orang pilih, kita sadar. Saya sadar orang pilihan. Saya sadar orang Tuhan dikuduskan saya. Saya sadar dikasih Tuhan. Makanya saya tidak mau pusing dengan hal-hal yang nggak perlu dipusingin. Ada di dunia saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita cara Allah rukun. Kalau tak kuliah terima kasih saya ditegur, memang saya tadi salah, keliru saya tegur. Atau saya maaf ya, ada saya kurang sopan. Kan gitu. Kalau orang masih marah-marah masih apa tuh, tanda tanya besar itu. Udah Kristen 20-an tahun masih marah, masih tersinggung, masih mau pindah-pindah gereja, pindah. Ratusan kali 1 tahun. Pindah gereja. Karena orang udah betah, ya Pak, di mana aja gak betah. Gak betah, kenapa? Karena hatinya masih luka. Enak benar kita orang pilihan. Dikuduskan. Apa dikuduskan? Dibersihkan, dipulihkan. Apa dikasihi? Disayangin, diperhatikan. Ya kan itu dikasihi.
Saudara, kalau kita lagi butuh orang apa, nanti gue kasih lah. Gampang aja. Udah makan. Saya berasa dulu. Kita tuh uangnya, ini kita makan. Ini, terima kasih Pak. Gak usah sama Tuhan. Kamu tahu siapa? Muhammad. Itu Muhammad bukan Tuhan, Nabi. Kamu siapa? Allah siapa namanya? Kalau saya Allah punya nama. Yesus Kristus. Dia yang mengurapi, dia yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Udah kasih makan aku ya, saya mau percaya deh. Lu kasih makan, udah kasih baikin, dia hati lu, udah dibaikin kan? Itu rahasianya, enggak gampang pemilihan itu gampang. Tapi teman lu ada tiap gereja kemana aja, mau pergi gereja mana terserah lu, ya kan? Kalau saya punya tempat saya ada, kalau sini kamu sebut sini. Untuk menyatukan. Pertama, belas kasihan. Siapa tahu arti belas kasihan? Siapa yang tahu arti belas kasihan? Kita mau lihat belas kasihan. Belas kasihan adalah perasaan iba, empati, dan apa? Kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Itu belas kasihan. Empati. Bukan antipati atau simpati doang. Aduh kasihan kurus ya. Kasihan ada mokon ya, ini sampai berdebar. Tapi actionnya. Amin Ben. Tuh, amin kan? Amin. Aduh kasihan. Saya di gereja itu banyak orang, karena saya kasih, mereka datang duduk di situ. 5.000, 10.000, pokoknya ada aja. Aduh, datang sana dia, itu baik tuh. Tidak sini 5.000, 10.000, senang dia. Percaya Tuhan yang benar. Tapi kan saudara saya gimana? Kalau saya masuk gereja? Ya kok gereja mana aja Bapak saya ada isi kau kesini. Semuanya kan gereja sama Yesus juga kan? Jangan sini aja. Apa lu langsung memaksakan orang? Itu namanya belas kasihan. Itu belas kasihan jelas sekali belas kasihan itu. Oh, ulang lagi. Nah, belas kasihan apa? Perasaan iba, empati, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Itu kepedulian itu penting. Peduli amat bukan saudara gua juga. Ngapain lu kasih dia duit? Nanti dia akan nama kebiasaan orang tuh. Nanti dia datang terus itu. Nanti dia minta terus itu. Urusan dia minta terus, nanti saya kunjilin. Jangan dulu lagi minta terus. Jadi mau jadi gimana loh? Udah pikiran negatif dulu. Positive thinking dong. Halo, positive thinking. Jangan negative thinking. Pada haleluya. Malam ini kita belajar sama-sama positive thinking. Makanya kalau berpikirlah positif. Orang ngomong sama orang, berpikirlah positif. Kadang-kadang kita selalu negatif aja. Jangan-jangan dia begini. Jangan-jangan. Saya percaya tuh. Jangan-jangan, negatif dulu. Bagaimana kita mau maju? Jangan-jangan istri saya ini ambil uang saya di sana. Jangan-jangan anak saya begini. Dalam keluarga sudah berjalan-jalan. Bagaimana dalam satu gereja, satu wilayah, satu komunitas. Pakai jangan-jangan terus, curiga terus. Bagaimana kita mau maju? Ini jangan-jangan dia datang. Dia pura-pura. Negatif dulu. Ya, makanya gereja gak maju itu karena maju tapi akan ada maunya. Ada mau memajukan. Mari kita sampai tidak diberkati, dia datang. Kalau nggak diberkati dia langsung nggak tahu dia kemana. Jadi orang ngomong tentang berkah, nggak salah sih, nggak salah. Sesuai firman Tuhan. Tapi motifnya apa? Untuk kayak orang biar nggak dapat perpuluhan gede. Pengusaha bertobat perpuluhan kita ya lumayan. Mendapatkan sebulan 1 miliar, 1 triliun sebulan. Padahal kita dapat berapa? Kalau 1 triliun per bulan, kita dapat berapa per bulan? Oke. Benar, Bang David. Kalau 1 triliun per bulan, kita dapat per bulan berapa? 100 miliar. Kaya langsung mendadak. Makanya gereja itu motifnya begitu. Mendadak kaya langsung gereja besar.
Tapi apa motifnya? Maka Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, motifmu salah. Motifmu salah, benar kamu khotbah tentang berkat benar, tapi salah. Belas kasihmu yang salah. Belas kasihmu yang salah. Mau baca firman dulu ya, satu ayat. Oke, mari kita lihat firmannya. Matius pasal 9 ayat 13. Kalau ketemu langsung baca, nggak perlu tunggu-tunggu. Pakai HP kan cepat. Matius, sudah. Pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang menghendaki Allah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Nah, kita kalau merasa diri kita benar, wah bahaya nih. Belas kasihan yang Tuhan mau, belas kasihan. Kepedulian terhadap orang lain, itu yang Tuhan inginkan. Karena kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada istri aja peduli, kepada suami aja masih hitung-hitungan. Bagaimana kepada orang lain? Saya selalu ngomong sama istri saya, setiap pagi kita ibadah. Jam 4 mulai, 1 jam. Habis ibadah perjamuan, tiap hari perjamuan. Karena tubuhku benar-benar kalah, darahku benar-benar minum. Tiap pagi saya berjamu. Maka sehat, betul? Tubuhku benar-benar makan, darahku benar-benar minuman. Maka sehat. Tiap pagi. Dengan istri saya, bangun, saya bangun jam 2 pagi. Saat jalan saya persis semua jalan-jalannya. Orang bilang gila ini orang 2 pagi sudah bangun. Tiap pagi. Bukan seminggu sekali, tiap pagi. Orang bilang gila Tuhan. Perselingkuhan saya. Ini orang nggak bersih, nggak normal nih. Memang nggak normal. Nggak normal dalam positif, bukan nggak normal dan negatif. Orang dunia bilang nggak normal. Kenapa? Yang beda dan yang beda. Sekali lagi, yang beda dan yang beda. Bahasa apa itu? Jadi belas kasih itu penting sekali. Itu utama. Ada orang cuma makan sayur doang, buah-buahan doang, nggak salah sih. Tapi harus 4 ini dan 5 ini harus lengkap. Nggak sehat sampai hari hidup kita. Yang satu ayat lagi, oke, satu ayat lagi. Matius 12 ayat 7. Matius 12 ayat 7. Langsung saya baca sudah langsung. Oke, sudah. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang menghendaki Allah belas kasihan dan bukan persembahan, atau kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Oh, kadang-kadang menghakimi orang yang nggak begini, nggak kasih ya orang itu nggak kasih perpuluhan, nggak kasih persembahan. Benar tuh orang datang gereja. Ini kita menghakimi. Tidak kasih kan kita perlu pada rezeki-nya, dan kita sampai ibu orang datang gereja. Benar tuh, jangan datang dia tak dikasih apa-apa. Apalagi orang datang dan senang cepi dan celana pendek. Aduh ini nggak pantas nih masuk gereja kok begitu. Ya udah kalau kamu punya kasih dia baju, kasih dia sandal, kasih dia sepatu yang bagus. Saya pernah, walaupun sepatu bekas, saya cuci bersih, saya jahitin, tukang jahit, saya kasih orang-orang yang butuhkan. Saya ketemu di sampah sepatu yang masih bagus-bagus, saya cuci bersih, saya jahit, tukang jahit, saya kasih sama orang-orang yang butuhkan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Baju juga begitu, baju yang masih bagus, saya cuci, saya kotor, kasih parfum dikit, ya kan? Dikasih ini, Pak. Ih, bagus, masih bagus Pak, harum ya. Dan kasih kusut-kusut, udah sobek-sobek lagi. Kamu mau kasih kusut yang sobek, mau nggak? Kasih bagus tuh. Saya dari kecil begitu, dari kecil. Mama saya lihat mama saya luar biasa. Orang dari kampung lain, di kampung saya, kan situ ada tempat istirahat, ada tenda tempat istirahat. Kayak kalau orang Jawa bilang apa ya? Tenda apa tuh tempat istirahat? Hah? Apa? Kayak balai untuk istirahat. Tempat itu khusus untuk orang dari Jawa. Mama saya, kamu dari mana tadi? Udah makan belum? Orang malu kan? Udah makan, udah tamu kok, udah kenyang kok. Bilang, sini. Ada kamu tunggu sini, saya bawa. Kamu punya ongkos nggak punya? Aduh, dikasih duit. Saya lihat mama saya. Kok gimana? Kenapa? Yang mama dari kampung tuh, saya tuh orang mampu, orang tua saya. Orang mampu.
punya semuanya. Jadi orang mampu. Orang berdoa ngapain lu? Orang rantau mau di sana, mau di sana, mau ngapa rantau? Sama seperti Musa, dia tinggalkan kekayaannya, dia pergi. Tuhan Zulai kamu pulang. Tinggalkan mesti sana udah enak-enak kan? Abraham udah enak-enak, ditinggal sana pergi. Saya udah enak-enak sana udah pergi sana. Dan akhirnya enak juga kan? Tak enak aja kan? Kerja di Kalimantan, pernah sampai gaji 2 juta tahun 80-an. Karena benar bertobat, wah pecah deh. Aduh, minum aku ada orang diambil, wah itu kacau, ngeri. Tapi diubahkan Tuhan, wow, sakit-sakitan lagi, waduh, udah banyak duit sakit-sakitan, ngeri itu. Orang dunia itu, waduh ngeri. Kristen tapi ya itu tadi hidupnya Kraston. KTP-nya Kristen tapi hidupnya Kraston. Wih, waduh ngeri itu, ngeri itu. Kenapa? Karena ada belas kasihannya. Jadi Tuhan inginkan belas kasihan bukan bersama kita, bukan untuk kita, tapi belas kasih kita kepada orang lain. Itu intinya. Dia baru satu ini. Cepat jadi nanti waktunya pertama. Oke, yang kedua. Kalau kita lihat yang pertama belas kasih itu kita perjanjian lama, kita perjanjian baru, itu lama 72 baru 32 di jumlah 104 ayat tentang belas kasih. Saya cari itu. Cari. Jadi 104 ayat tentang belas kasih. Lama dan baru. Nah, yang kedua. Kemudahan. Apa sih arti kemudahan? Nah, kita lihat dulu. Kebaikan, kelimpahan, atau sifat suka memberi dan tidak pelit. Tidak pelit. Udah pelit tuh. Lu pelit tuh uang 10.000 atau 1.000 atau minta kau pelit lu. Orang percaya masih pelit tuh minta. Maaf ya, orang kota biasanya hitungannya kali bagi kurang kampanye luar biasa. Orang kota. Kita ini orang desa. Yang beri kasih aja, wow biasa aja. Yang kasih aja. Menurut saya nggak ada perhitungan kasih orang, nggak ada perhitungan. Nah ini transfer kuasa roh yang dari mama sakit kaya. Orang sakit lahir susah kan, sesar harus ke dokter. Orang sini mungkin masih diurutin apa lahir lancar. Jadi kasih sembako semua orang yang kita urut itu. Padahal ya kasih mama saya, itu mama saya kasih sembako sepertinya. Tuh bayangkan tuh aneh itu orang. Saya ini gila mama saya. Ya mana mampu dia. Banyak orang mampu pelit. Kita udah mampu pelit. Firman Tuhan pada siapa murah hati diberi kemurahan. Pada siapa pelit, ya udah pelit lah, tidak dapat apa-apa. Karena firman Tuhan memberi banyak, diberi kelimpahan. Hemat secara luar biasa, kekurangan senantiasa. Itu di kitab Amsal, baca cari sendiri. Pokoknya di kitab Amsal lah, cari sendiri. Masa mau dikasih tahu aja. Jelas. Jadi tidak pelit. Orang murah itu tidak pelit. Murah hati diberi murah. Makanya saya tidak pernah pelit sama siapa aja. Orang ketemu baru aja, orang itu baik. Padahal saya baru ketemu dia. Halo, apa kabar Bu? Kita kenal aja, sok kenal aja. Ya memang kita harus kenal sama orang. Kan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusaha damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Kenapa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Jadi kejar semuanya. Kejar oleh kenal anak kita damai. Halo, ada yang dengar, ada senang dia. Ada yang kena hatinya dikit. Tidak apa-apa nih Bapak. Puji Tuhan, biar kita berubah ya. Enak itu, enak saya. Saya tak Tuhan bilang saya mau ubah umatku biar mereka diberkati. Kamu khotbah aja apa adanya, jangan usah kau kara-kara, jangan usah kau tambahin. Kau ngomong apa adanya, ngomong apa adanya. Haleluya, puji Tuhan. Ngomong apa adanya, jangan usah kara-kara. Karena saya mau menambah murah, kenapa? Di kitab Wahyu. Pada saya mau menambah kurang, murah kenapa? Karena kutuk. Wah, karena kutuk apa? Rezekinya seret, sakit-sakitan. Itu karena kutuk itu.
saya di rumah sakit, saya udah ketemu Tuhan berkali di rumah sakit. Sakit ada yang sampai 3 bulan di rumah sakit tuh, bayangkan tuh. Nggak sembuh-sembuh. Orang datang punya doa-doa, nggak sembuh-sembuh. Karena itu tadi, dia menambah mengurangi firman Tuhan. Hati-hati kita, jangan menambah mengurangi firman Tuhan sebagai orang percaya. Sebagai orang pilihan, dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita melampaui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ngomong apa adanya, itulah kemurahan. Mau perhatikan kemurahan? Suruh kenakan tidak pakai. Makan, gunakan, fungsikan, aksenkan, praktekan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih firman Tuhan dulu ya. Kita lihat dalam perjanjian lama pada 11 dan perjanjian 19. Jadi 30 ayat tentang kemurahan. 30 ayat. Jadi Matius pasal 7, pasal 5 ayat 7. Matius pasal 5 ayat 7. Siapa yang mau baca silakan. Kau pakai HP kan cepat. Saya kan pakai HP cepat aja. Berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh keselamatan. Memperoleh kalau kita pelit, bagaimana mau peroleh? Kasih uang 1.000 aja kita hitung-hitungan. Apalagi kasih 10.000, tambah parah. 1.000 aja boleh hitung-hitungan, apalagi 10.000. 5.000 hitung-hitung, apalagi 500.000. Waduh, gak mau lah. Ngapain ke saudara gua ini? Udah biar aja. Mau gua pikirin, coba sebentar mau gua pikirin. Ya gitu biasa manusia begitu. Manusia. Ada orang datang ke rumah sahabatnya, saya ikut. Kenapa bapak kasih orang itu duit? Itu bapak kan gak kenal, itu kan bapak bukan saudara bapak. Dalam hati saya, ini orang Kristen gimana aja orang Kristen tuh rajin gereja, tapi itu harus orang kenal, kalau gak kenal gak kasih. Parah itu gitu. Ini Kristen gimana ini, Tuhan di surga sampai jatuh dari kursi karena lihat orang itu pelit. Tuhan di surga ini kamu pelit banget, jatuh dia kok pikirin kita karena pelit. Luar biasa tuh. Waduh, mari kita murah hati lah. Ya, murah. Kemurahan itu penting. Karena itu hidup kita sebetulnya, untuk diri kita sendiri sebetulnya. Kan murah diberi kemurahan. Itu diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Seringkali kita berpikiran negatif untuk orang lain, padahal untuk diri kita sendiri. Maka kalau saya kasih orang itu senang, saya hati kok sukacita. Itu diri sendiri. Itu besok ada orang yang kasih. Kasih lagi, kalau saya kasih 10.000, besok saya dapat 100.000. Coba berapa kali lipat tuh? Berapa kali lipat? 10 dari 100.000. Berapa ratus lipat? Berapa ratus persen? Itu rahasianya kebenaran tuh. Tuh, murah itu kemurahan. Ya, boleh satu ayat lagi. Roma pasal 9 ayat 16. Roma pasal 9 ayat 16. Roma pasal 9 ayat 16. Silakan. Biar kita ada feedback. Gimana ini? Sudah dapat silakan. Yang kencang. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tuh. Jadi kita hidupnya kan kemurahan hati Allah. Kenapa kita kok dari diri sendiri? Kemurahan hati Allah kita hidupin. Musa hidup ini kemurahan hati Allah. Abraham hidup ini kemurahan hati Allah. Dalam kita sombong, saya pemimpin, saya ini turun Tuhan. Biasa aja kali. Aduh, biasa aja kali. Gak usah begitu dong, biasa aja kali. Biasa aja kali. Salam sama orang-orang yang selevel dia. Kalau orang miskin, ngapain dia level? Aduh, begini gimana jadi orang nih? Mari kita berbuat total malam hari. Saya percaya kalau kita berbuat total, berkat juga total. Haleluya. Itu ambil Bapak Saudara. Ambil langsung. Amin. Nah itu buat besok lihat tuh. Lihat tuh besok malam ini tuh ada jawab dari surga. Dia buka tingkat langit. Wah, langsung Tuhan mutakan. Ini rupiahnya. Luar biasa. Oke. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Kerendahan hati.
tidak sombong, tidak angkuh, dan menyadari keterbatasan dirinya sendiri. Kita keterbatas, tanpa orang lain kita tidak bisa apa-apa. Tanpa istri kita tidak punya anak. Tanpa peraturan kita ngabul, tanpa pemerintah kita rakyatnya tidak apa-apa. Pemerintah juga tanpa rakyat tidak ada apa-apanya. Istri berlaku sendiri. Kamu suami itu kamu dong. Kasih uangnya banyak jadi istri kok begitu. Dia suami kamu tuh masaknya bener tuh. Kalau nggak bener tuh bercerahin dong. Gitu aja. Kok sampai begitu segitu ya? Coba rukun kan, rukun. Kalau punya suami pasangan udah cium. Aku sayang kamu Pak. Pak, lagi maafkan saya Pak, sekali saya tersinggung Pak. Itu jujur. Udah gengsi buat depan orang. Gengsi buat ditinggalin ngomong apa kata dunia. Nah kita nih dalam keluarga tidak pernah ini. Kenapa? Ini kerana hati ini tipis sekali. Semua penting. Kerana hati. Itu sikap tidak sombong, tidak angkuh, dan menyadari keterbatasan diri. Kita harus sadar. Tanpa suami kita tidak punya anak. Kemana dari mana kalau tidak ada si istrinya? Kemana dari suaminya? Itu gelap ini, hubungan gelap ini. Hubungan gelap di mana gelapnya? Tidak kelihatan hubungan gelap. Dalam arti yang nggak sah, ya kan? Jangan hubungan gelap, hubungan nggak sah. Gelap nggak kelihatan hubungan gimana? Belum ketahuan gelap. Jadi hubungan nggak sah, hubungan gelap. Apalagi sekarang lagi demo, Indonesia gelap. Yang gelap siapa? Lo sendiri yang gelap. Orang lain terang-terang aja lo demo. Apa itu demo? Karena orang-orang sakit hati dipecat dari kepemimpinan dari jabatannya, tidak sakit hati, dia suruh mahasiswa dia bayar mahasiswa, bukan mahasiswa mahasiswa, bukan mahasiswa mahasiswa. Kenapa disewa dibayar makanya demo? Karena dia ngerti hati orang itu, dia akan punya duit, sewa itu mahasiswa bukan mahasiswa. Banyak mahasiswa sekarang. Tapi satu dibuat demo. Apa tuh? Apa akhlaknya, pikirannya, moralnya rendah banget. Oh itu aja demo, mahasiswa. Aduh kalau saya ngomong sama ada saudara saya masih, kamu tuh ngapain ikut demo? Kamu jadi mahasiswa? Oh, saya tidak demo, saya cuma lihat doang. Lihat tuh jangan dong. Tinggal di rumah sana. Kamu enak aja kamu bikin malu saja Tuhan di surga. Bukan malu omnya, malu Tuhan di surga. Saya tidak bermalu, malu Tuhan di surga. Udah suruh kasih, suruh mau berbaiki, kok begitu? Oh, keren lagi. Dalam perjanjian lama itu apa? Dalam perjanjian baru itu 6. Jadi jumlahnya semua jumlah semua 6. Cuma 6 ayat Tuhan. Kerana hati cuma 6 ayat Tuhan dari kejadian sebelahnya. Cuma 6 ayat Tuhan. Sedikit lebih penting. Walaupun sedikit lebih penting. Semua penting. Mari kita lihat ayatnya. Lukas pasal 1 ayat 28. Coba kasih kesempatan kepada umatnya biar baca bersama-sama kita aksen sedikit lah. Jangan saya suruh baca semuanya. Tuh kamu mau ngapain? Oke silakan. Lukas pasal 1 ayat 48. Oh sangat jelas sudah. Sebab dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dunia mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu bicara tentang pujian Maria yang puji Maria. Kita juga Maria rohani. Maksud bukan kita ganti Ibu Maria cewek ganti alat kelamin, bukan. Jadi Maria artinya kerendahan hati itu sebagai hamba Tuhan. Ya sebagai hamba Tuhan kita harus begini. Rela menerima segala sesuatu dengan kerendahan hati. Sehingga kita merasa bahagia. Jadi semua orang itu bahagia, orang itu kelihatan bahagia. Sampai orang bilang, kok Pak, kelihatan bahagia banget. Kenapa? Karena saya layani orang dengan hati, ya layani. Tidak ada melihat muka apa kek, mau muka hidung maju ke dalam, ke hidung maju ke kiri, ke hidung maju ke kanan, ke hidung maju ke
atas ke. Sama kita sama manusia. Dia hitam keriting ke, hitam putih ke, rambut lurus ke, mata sipit, mata blok ke, sama kita manusia. Nggak bisa bedakan. Tapi banyak orang yang bedakan. Kayak kamu mata sipit, kamu mata blok sana. Kami yang sipit. Kami dari Tuhan, kamu dari Flores, hitam. Tidak boleh kita orang sipit. Kami dengan orang sipit sekalian. Biar ada sipit lagi. Biar tambah sipit, tambah blok sama dengan setengah sipit, setengah blok. Maka sipit dengan blok, setengah sipit, setengah blok. Jadi sipit blok. Waduh, ini dari mana bahasanya? Ada sipit blok. Jadi artinya blok sipit. Kamu keturunan blok sipit. Atau keturunan blok sipit. Masa kamu gak tahu blok sipit? Mata blok dan mata sipit. Banyak keturunan blok sipit. Kita harus istilah supaya seger gitu loh. Yang kuat banyak sok ngarsak aja. Orang lain disalin dulu. Benar sendiri. Benar sendiri. Tak boleh tuh. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 138 ayat 6. Mazmur 138 ayat 6. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Silakan rakyat umatnya. Saya waktu dulu pimpin kaum muda, orang baca rebutan, kaum mudanya rebutan. Kalau saya bilang, silakan orang rebutan mereka. Cepat-cepatan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan mengenal kita. Ya orang sombong, orang yang lain, Tuhan kenal. Jangan sampai kita bilang, oh Tuhan tidak kenal. Tuhan nggak tahu. Saya di sini, saya nipu orang juga kenal. Saya berzina di kamar mandi, Tuhan tidak kenal. Saya begini, saya begono, Tuhan tidak kenal. Tuhan nggak tahu. Dia akan di surga. Saya akan di bumi, malah bisa dia lihat. Satu saat saya berdoa, Tuhan, buminya berupa apa sih? Gimana sih keadaan bumi? Tiba-tiba saya tidur, saya lihat bumi itu gelap banget. Orang pada persatu sama lain enggak benar. Makanya apa kalau orang di luar Yesus, zina aja, sombong aja, korupsi aja. Kenapa? Karena tidak ada remnya, tidak ada lampunya. Yang beritahu dia, siapa? Ya urusan Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak tahu Tuhan, ya kita hina orang dihamilan. Dulu saya juga begitu. Sebelum bertobat, banyak hamilan orang. Kenapa? Tidak ada lampunya, tidak ada remnya. Sekarang sudah pasang lampu, sudah pasang remnya mobilnya, sehingga jalannya sesuai dengan jalurnya. Tidak lagi nabrak sini, nabrak sono. Mari kita harus pasang lampu dan pasang remnya, supaya terang, supaya paket tus, tidak masa jurang. Walaupun ngebut, tapi kita tahu diri, karena sudah ada remnya paten, remnya kap itu. Ada haleluya? Maaf ya, saya minum dulu ya. Jadi jelas, Tuhan mengenal kita semua. Hati-hati kita hidup hati-hati. Saya ngomong sendiri, saya hati-hati. Setiap hari kita berdoa, ya kita saling mengampuni, ya saya. Mungkin saya sudah kata-kata yang kasar sama kamu, saya maaf ya. Ya Pak, saya juga begitu Pak. Kenapa mulai dari saya? Kalau saya juga congkak gitu dengan istri mau saya sama saya duluan. Kensi aja lu, jadi suami. Ya Pak, saran kita pemulihan. Saya kasih ayat firman Tuhan ini, Tuhan suruh kita pemulihan, kita saling akui kesalahan kita. Saya dengan Bapak begini. Oh, oke. Selesai. Cari ya semangat. Asik. Ya kan? Ini suami istri bertahun-tahun tidak pernah fellowship, tidak pernah akur, tidak pernah saling mengampuni. Pokoknya cuekan sampai hari hidupnya pas di pintu surga. Aku tidak kenal kamu. Kamu suami istri berantem dulu. Gimana tuh kita? Bertobat kita ya. Bertobat termasuk saya juga. Kan tidak sempurna kan manusia. Sama-sama kita bertobat. Aduh, luar biasa Tuhan kita dahsyat banget. Oke, yang keempat. Yang keempat, kelemah lembutan. Siapa yang tahu kelemah lembutan? Kelemah lembutan artinya kata dasarnya lembut. Orang yang lembut,
bawa mobil nggak? Tanya pakai mobil sekarang. Lo bawa motor kan? Nggak tahu, nggak mau saya. Lo bawa motor kan, bawa mobil baru gue kenal. Lah, belagu. Padahal saya udah jalan kasih dia duit, tapi nggak jadi. Saya kan sama-sama. Udah saya kasih. Ini karena lo udah kasih. Oh, saya juga dong. Lah, tadi mau udah mau kenal. Nah itu orang sombong begitu. Makanya gimana mau berhasil kalau orang ada lembut, kasar, lagu, sombong. Itu bagaimana tuh orang tuh? Biar aja sakit-sakitan. Ada aja encok sini, encok sono, encok sini. Aneh-aneh penyakitnya. Kenapa? Marah melulu, sungguh-sungguh melulu. Gergeten gitu hidupnya. Pokoknya nggak kenal aja. Mukanya serem aja gitu. Nggak pernah ceria. Mukanya serem aja tuh. Ketemu orang itu cuekin aja. Tolong dong salam. Ngapain salam? Kemarin dia sakit hati gue. Kalau saya itu malas ke gereja. Urusan gua dong. Malas kayak memang gua pikirin. Boleh, dia ngomong kamu tuh menyadarkan kamu, biar kamu tuh rajin ke gereja supaya diberkati. Diberkati urusan gua. Aduh, kosa banget sih orang itu nggak tidak mau. Ya udah guys. Pak, kemarin bapak ngomong benar. Saya harus berbuat baik supaya diberkati Pak. Besok dia sadar ngomong sama saya. Dia dikasih tahu harus kasih tahu dengan lembut dan kasar. Kalau orang udah sakit hati kita kasih tahu dengan kasar, dia tambah kasar, tambah seru. Dia kasih tahu dengan lembut dan sopan, sadar dia nanti. Cepat atau lambat dia sendirinya. Itu cara hibur keluarga kita masing-masing. Oke, mari kita masuk ke. Apa tuh artinya kelemah lembutan? Ada sikap rendah hati, kasih dan apa? Pengendalian diri dengan baik. Orang lemah lembut itu pengendalian diri dengan baik. Tidak emosional, pengendalian diri dengan baik. Tapi kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri. Salah sedikit marah, karena tidak mengendalikan diri. Padahal Roh Kudus itu menguasai kita untuk mengendalikan diri. Kita ada Roh Kudus, tolong saya ini orang pemarah. Karena cepat emosi, tolong berikan saya. Dan Tuhan bisa rubah hidup kita kalau kita mau. Tergantung kita mau atau tidak mau berubah. Untuk mengendalikan diri kita emosi, marah, tersinggung, sungguh-sungguh. Mau kan kita mau ada Roh Kudus? Itu kelemah lembutan itu, kelemah lembutan. Penguasaan diri itu penting. Yang tidak ada nanti ada penguasaan diri. Nah, mari kita lihat ayatnya. Galatia pasal 3. Pasal 5 ayat 23. Bukan pasal 3, salah lah. Pasal 5 ayat 23. Sudah ketemu silakan. Biar kita sama-sama belajar. Galatia pasal 5 ayat 23. Ya, silakan baca. Kalau mengembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tuh, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mau cari yang mana hukumnya lain? Tidak ada lagi, cuma itu doang. Kalau mau sendiri udah, enak kita. Tidak ada cara-cara lain lagi. Mau cari cara lain nggak bisa, udah cik. Udah paten, udah pas udah. Kalau mau begitu, ya udah berubah. Pasti diberkati, pasti sehat, pasti cerah, pasti ceria. Memang itu kerinduan Tuhan untuk kita semua. Saya dan untuk kita semua. Oke, satu ayat lagi. Yakobus pasal 3 ayat 13. Oke, Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lain dari kelemah lembutan. Perbuatan hikmat yang lain dari kelemah lembutan. Lahir artinya datang, artinya muncul, artinya wujud dengan kelemah lembutan. Kalau hikmat yang lahir dari kekasaran dari setan, biasanya marah dan marah. Gua mau ngajak lo, tahu lo pun udah bener tuh, orang tambah kacau. Saya ini pendeta, tahu nggak lo? Pendeta aja dibangga-banggain. Aduh, ngeri itu. Saya ini S7 8, ini semangko. Ngeri itu. Banyak orang yang pamerkan SS-nya. Saya kan pamerkan, saya bilang saya orang idiot, gagap, gak ada apa-apanya. Cuma Tuhan yang buat biasa saya jadi bisa bicara. Ngapain beranggain itu SS?
S7, S8, S9, S100, S100. Tuh sekolah pakai S100 itu apa tuh? Itu melampu Tuhan itu. Sampai S100 itu STLR itu namanya. Udah hancur itu. Banyak esnya. Orang-orang banyak minum esnya. Bocor. Semakin tinggi sekolah semakin bocor orang. Banyak dokter-dokter tafsir firman Tuhan, tafsir yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak sekolahnya pikiran yang kacau. Dia belajar sejarah, belajar ini, belajar itu, belajar. Tapi tidak mau firman Tuhan itu ngambang kemana-mana. Mungkin kita harus belajar. Mau ngapain? Belajar itu Tuhan, belajar dari kuat, menabur dalam hati, supaya jiwamu mendapat ketenangan dari Tuhan. Supaya dapat kita, kalau dari manusia kacau. Kalau ini ngomong, enak aja lu, dasar sekolah teologi lu. Ngomong enak lu. Coba lu. Ngomong asal ngomong lu. Ngomong asal ngomong. Dasar, bahkan gereja saya tidak percaya saya, kenapa saya khotbah apa adanya. Mereka takut ditelanjangi. Karena memang udah telanjang, takut ditelanjangi. Saya khotbah di kaum bapak, kaum pria. Kenapa kayak ini khotbah orang udah dari luar? Orang dari luar tuh di khotbah manis-manis supaya dapat fulusnya gede. Supaya salam tempelnya gede. Tadinya 500.000 jika 1 juta karena orang ketawa-ketawa. Iya. Sesuatu itu kasih 1 juta. Enak, khotbahnya bagus, tidak menyinggung. Ini dia neraka semua. Maka saya dikasih mimpi gereja situ kosong, gak ada orang, cuma saya sendiri doang. Mati rohani. Sebelum udah berapa bulan lalu saya bilang, ini bangunan ini akan hancur. Kosong, benar sekarang kamu udah hilang. Karena dulu saya mimpi kamu udah ratusan. Maka saya juga tunggu waktu Tuhan. Betul-betul saya, jutaan akan biar orang kawan kiri dari seluruh dunia. Kenapa setiap hari saya doa seluruh dunia? Tuhan ampuni dunia ini mereka berbuat, mereka tidak tahu. Setelah saya bertobat pertama kali, sekarang saya doa konglomerat mesin pilot kapten duku paranormal pemimpin Tuhan ampuni mereka berbuat begitu. Jangan mereka Tuhan jumpai kembali di dalam nama Yesus. Kekuatan setan apapun yang bentuk manifestasinya, dia menguasai hati pikiran mereka. Aku rontokan tanda dalam nama Yesus. Amin. Harus keras, dalam setan, sama setan harus keras. Jangan main-main sama setan. Padahal dia Tuhan khotbah. Setan tidak main-main, dia dikuasai di surga. Saya anak Tuhan, setan tidak main. Dengan baik-baik kamu. Saya anak Tuhan. Tiba dikuasa untuk mengusir orang jahat dan menyapa segala sakit penyakit dan segala aman. Dalam Matius pasal 10 ayat 1. Oh, kita dibodoh dengan psikologis. Dibodoh dengan psikologis kita. Apa? Setan. Kalau saya bahasa saya bilang atapolo. Atapolo artinya menghantu, yang membohong, yang macam-macam. Buatnya atapolo. Bahasa saya. Bahasa Betawi apa sih? Ya, orang Betawi. Bahasa Betawi itu apa? Setan tuh. Setan juga. Ada menara. Yang lain di. Bahkan kita tuh lewat si Buris tadi. Kalau bahasa kita orang Betawi kan. Apa tuh? Orang Betawi tidak bahasa tahu bahasa setannya. Nah, orang ini orang Ambon Manise. Ambon Manise itu Ambon Manise. Kalau saya Flores Pahite, apa Pahite? Pahit itu obat. Manis tapi hati. Saya suka pahit. Pepaya saya rebus, minum airnya, makan daunnya. Pare, saya makan pare, makan utama daun pare. Rebus, makan dagingnya, makan itu daunnya, saya minum airnya. Mantap. Tanpa macam-macam. Istri saya nggak mau. Makanya kalau orang nggak mau pahit-pahit itu sakit-sakitan. Mau pahit, aku udah pahit. Khotbah yang pahit itu obat. Kalau tak punya semuanya sakit hati, jadi diabetes. Tahu diabetes, bahaya. Makanya banyak orang rohani kena diabetes. Kenapa nggak orang rohani diabetes rohani? Kenapa? Tahu nggak orang diabetes rohani? Nggak kenal kan? Malas gereja, ogah-ogahan itu diabetes rohani. Oke, yang terakhir kan?
Kesabaran. Apa itu arti kesabaran? Sikap apa? Menahan diri dari emosi negatif. Sikap menahan diri dari emosi yang negatif. Emosi positif dasar. Contohnya, saya malas sama ini. Contohnya adik saya, kamu gimana sih? Kamu begitu. Emosi kan? Tapi itu menyadarkan, bukan untuk menyakiti. Yesus juga begitu, marah juga sama orang-orang Yahudi. Kamu keturunan udah kan? Keturunan dulu tuh. Jadi dia mau yamu. Marah mereka. Padahal itu menyatakan mereka supaya mereka bertobat. Tapi mereka marah. Emosi negatif itu benar. Tapi negatif itu yang salah. Kenapa? Karena ada iri hati. Ada iri. Ada yang tidak suka. Itu yang negatif. Saya ingin hamba-hamba Tuhan yang emosi negatif. Jemaatnya disalahin, dia benar sendiri. Kamu kenapa saya udah perlu? Meeting kamu punya kerja lain. Kamu gak tahu diri kamu, enak aja. Orang itu jemaatnya Tuhan kok. Nah kamu punya. Jika Tuhan yang punya, aku dia mau gereja mana itu terserah. Oke, kesimpulannya. Udah, kesimpulannya. Kita kasih firman Tuhan dulu satu ayat. Kasih firman Tuhan dulu. Nah, Galatia pasal 5 ayat 22. Satu ayat aja. Silakan, saya mau baca Galatia pasal 5 ayat 22. Kalau waktunya terbatas, sudah diatur waktunya, kita harus cepat-cepat. Rebut. Oke, Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesucian. Ini di sana kesabaran. Kalau punya buah roh, orang sabar. Orang sabar. Betul sabar. Kalau nggak sabar, berarti bukan ada buah roh di situ. Rohnya nggak ada. Marah-marah dulu, berarti nggak ada roh. Buah roh itu ada sabar. Dan terakhir, kesimpulannya, orang-orang pilihan Allah dikuduskan, dikasihi. Satu, milikan empati, kebaikan, tidak sombong, rendah hati, dan tidak emosional. Itu kesimpulannya. Ulang sekali lagi. Kesimpulannya, orang-orang pilihan Allah dikuduskan, dikasihi, miliki empati, kebaikan, tidak sombong, rendah hati, dan tidak emosional. Itu saya percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan. Kedepannya Tuhan akan melakukan mujizat. Saya juga percaya besok saya akan diberkati. Karena saya udah ngomong apa adanya kepada jemaatnya. Dan jemaat juga diberkati yang menerimanya. Kalau yang menolak ya urusan. Kalau yang menerima harus dimenolak ya karena kutuknya. Kata firman Tuhan begitu. Yang menolak karena kutuk. Yang diterima karena berkat. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Karena udah tunjukin waktunya. Waktu. Mari kita berdoa, langsung kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Dan mengucap syukur serencana yang hidup kami, supaya kami tidak sombong, kami empati terhadap orang lain, kebaikan dan tidak sombong, rendah hati dan tidak emosional. Karena kami percaya Roh Kudus ada dalam hati kami untuk menguasai hati pikiran kami, untuk memberkati kami. Karena Engkau datang beri hidup mempunyai kelawan segala kelimpahan. Karena akan kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di sorga. Damai, sukacita, kesehatan, kesempurnaan yang Engkau berikan untuk kami. Kami memelihara yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam apapun usaha kami. Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah yang hidup. Haleluya. Kita semua jawab amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Richard yang sudah menaburkan firman Tuhan. Bila firman-Nya ditabur, membawa rema bagi kita semua, bukan sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku firman Tuhan. Mari kita berikan korban persembahan buat kerajaan mulia Tuhan. Ada satu sobatku
mengajarkan ya buat kita untuk sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 5 hal: kesabaran, ya, kemurahan, ya, ada 5 hal tadi ya. Nah itu kita harus belajar ya untuk melakukan kebenaran firman ya. Puji Tuhan. Untuk ibadah pengumuman ibadah Paskah ya untuk minggu depan tanggal 20 kita ada ibadah Paskah di tempat ini ya. Jamnya jam 6 sore, disertai dengan perjamuan suci. Jadi ada perjamuan suci, lalu kostumnya atau pakaiannya berpakaian putih ya, pakai putih ya, pakai putih ya. Juga kita akan mengadakan perjamuan kasih ya. Ada perjamuan kasih untuk minggu yang tanggal 20 ya, Paskah bersama di tempat ini. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang mau ya membawa sesuatu untuk kita nikmati sama-sama, boleh silakan ya. Silakan apa aja ya. Kalau tergerak sudah diberkati ya, mau bawa untuk kita nikmati sama-sama dalam perjamuan kasih minggu depan tanggal 20 ya. Lalu untuk tanggal 27-nya kita mau Paskah bersama-sama ya. Paskah gabungan, sorry ya, bukan Paskah bersama tapi Paskah gabungan diadakan di Geraha Matapel di Kebun Jeruk ya, dari Kebun Jeruk sana. Nah, kita mendapatkan tugas, yaitu tugas persembahan. Ada tugas-tugas yang lain, tetapi ya kita Kemayoran mendapatkan tugas persembahan. Pakai baju putih ya. Nanti kita akan semua yang bertugas pakai baju putih. Yang bertugas yaitu ya Ibu Suleni, ini persembahan ya di tanggal 27 nanti. Ibu Suleni, Pak Richard, Ibu Yoke, Bapak Marcel, nanti ada Inang Siregar ya, Ibu Maria. Ibu Maria hari ini tidak hadir, Bapak Beni dan Pak Ardi ya, 8 orang ya. Itu tanggal 27. Minggu besok tanggal 20 kita ada ibadah di tempat ini ya, seperti biasa, tapi ibadah Paskah, perjamuan suci dan perjamuan kasih ya. Ya, puji Tuhan, hari ini ada beberapa saudara kita yang tidak hadir ya. Kita doakan supaya minggu depan ya mereka bisa hadir ya. Ya, puji Tuhan. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang lain ya. Nah, minggu depan ada latihan ya sebelum ibadah. Tolong kita bisa kumpul 5:30 atau 5:45, setengah 6 lah ya. Setengah 6 kita mau latihan ya, buat ibadah kita ya, setengah 6 ya. Puji Tuhan. Mari kita mau berdiri sama-sama ya. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini ya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ada
firman daripada Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani pada kesempatan malam ini, WL Singer, multimedia, musik, kebenaran firman. Tuhan memberkati untuk mereka semua ya Tuhan Yesus. Pakai dengan kuasa-Mu lebih jauh. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak hadir pada kesempatan malam ini. Ibu Maria, Pak Hasan, Ci Asien, bersama dengan cucunya yaitu saudari kami Hanwin. Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkati dimanapun mereka berada. Minggu depan mereka boleh dapat datang untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan, menikmati kasih daripada Tuhan lewat Paskah bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan dalam hidup daripada mereka. Berkati buat umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan malam ini Tuhan. Usaha, pekerjaan mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan hari lepas hari boleh diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Terutama bagi iman mereka diberkati oleh Tuhan. Tetap kuat, maju di dalam Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan boleh berkati untuk Presiden, Wakil Perdana Menteri, pejabat tinggi pusat sampai daerah. Dan mereka boleh ada roh takut kepada Tuhan di dalam memimpin bangsa kami Indonesia ini. Indonesia boleh jadi berkat bagi negara-negara yang lain Tuhan. Hancurkan setiap halangan apapun juga. Tuhan boleh kasih-Mu melimpah bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Karena sebentar Tuhan kami akan kembali Tuhan menolong perjalanan daripada kami Tuhan yang jauh dekat. Perlindungan Tuhan boleh menyertai bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih setiap persembahan yang sudah kami persembahkan. Tuhan juga boleh memberkati sesuai dengan janji yang pujilah karena membuka buat selamanya. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian di dalam Tuhan. Angkatlah hatimu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita jam malam ini sampai pada Natal. Tuhan datang menjemput kita di awal yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Semua percayakan, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.